Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat di pecinta horor, masih di channel saya di Dewi Angin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau mampir di channel saya. Jangan lupa untuk hari ini untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Oh ya teman-teman, buat kalian maaf ya, dari kemarin-kemarin saya nggak pernah upload sama sekali tentang cerita-cerita dari pengalaman saya. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman yang pernah saya alami, yaitu apa ya, pengalamannya tentang apa sih namanya, gangguan dari kos-kosan yang dulu gitu. Jadi gini teman-teman, ceritanya pas zamannya waktu pas saya kuliah itu, saya kan masih di kos yang lama tuh. Nah waktu itu tuh aku udah nggak betah tuh di kos yang lama, terus aku pindah di kos yang baru. Nah maksudnya aku tuh cari-cari kos-kosan yang murah gitu ya, yang sesuai dengan kantong anak mahasiswa gitu ya. Nah pada waktu itu tuh aku kebetulan dapet kos-kosan dari pas pertama aku lihat sih, pas aku di depan apa sih, depan pemilik kos itu aku lihatnya rumahnya itu ya, kos-kosannya itu bagus lah ya, di batas kewajaran kos-kosan gitu. Tapi aku belum tahu pas aku masuknya. Nah terus aku ketemu sama ibu kosnya, terus tanya-tanya, dan terus akhirnya aku boleh masuk ke kos-kosan itu. Nah itu tuh apa ya, bentuk rumahnya itu pertama ya, itu kan ada gerbang, tapi kalau yang gerbang pertama itu nggak ada tutupnya, nggak ada gerbang besinya lah intinya lah. Terus aku masuk ke gerbang yang kedua untuk masuk ke lorong itu, kita harus, maksudnya kita harus masuk ke kamar kos itu tuh melewati gerbang lorong dulu. Nah pas ke gerbang 3 itu, gerbang ke terakhir, aku tuh rasanya udah mulai merinding gitu loh. Aku tuh orangnya gini teman-teman, orangnya tuh peka sama sesuatu yang misalkan hal itu ada aneh di tempat itu, aku mesti, selain merinding, mesti aku punya kepekaan kalau apa ya, rasanya tuh ya beda lah kalau misalkan kita di kayak rasa diawasin kayak gitu teman-teman. Apa sih namanya, pokoknya kalian mungkin tahu, bagi kalian yang seperti saya bisa merasakan sesuatu hal yang dibilang itu, pasti kalian punya rasa-rasa yang kelihatannya itu aneh gitu. Nggak ya, bukan nggak wajar nggak wajar ya, itu ya itu kembalinya ke kita lah, bagi kalian yang peka gitu loh dengan hal-hal yang dilihat dengan kasat mata gitu. Nah setelah aku pas masuk ke kos itu, aku lihat kamar loh, aku kaget gini loh, kagetnya gini, kan awalnya aku lihatnya kan bagus tuh, tekstur bentuknya kos gitulah kosnya gitu, tapi begitu aku masuk itu kelihatannya, aduh, kosnya itu udah, ya maaf gitu, pas udah tua kayak gitu teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi ya, itu kos sudah sesuai dengan kantong banget gitu loh, murah iya, fasilitasnya ya memang apa adanya, cuman itu udah semuanya gitu, air udah, listrik udah, dan semuanya udah gitu teman-teman. Cuman ya bismillah aja lah bagi aku, yang penting aku udah dapet kos-kosan baru yang lebih murah gitu. Nah awalnya sih, karena awalnya aku di apa sih, pas di gerbang parkiran aku udah merasa aneh, dan akhirnya tuh awal detik itu udah ngekos di situ. Aku udah cek kamarnya, terus aku pindah langsung bersih-bersih dan lain-lain. Nah pada saat itu aku masih aktivitas kayak cuci baju ya, dan nyapu-nyapu dan lain-lain lah. Kebetulan aku dapat kamar yang di atas, yang mana kamarku itu deket dengan kebunnya tetangga gitu loh. Tapi nanti aku ceritain ya setelah ini ya. Nah aku terus malam-malam aku ya melakukan aktivitas kayak teman-teman lain lah yang ada di kos ya, kayak mandi lah dan lain-lain. Terus kan aku
lihat tanya-tanya yang buat nyuci baju di mana gitu. Terus yang buat nyuci baju tuh di tempat, kalau orang bilang itu, orang Jawa ya bilangnya itu tandon gitu loh teman-teman. Tandon itu tempat buat nyuci ya buat apa ya, buat nyuci, buat dan lain-lain, kecuali buat mandi ya. Kalau mandi ada kamar mandinya sendiri. Nah waktu itu aku lihat ada tempat buat wudhu. Tempatnya kayak cat gitu loh, cat apa sih, ember cat yang panjang gede itu yang warna putih. Kalian tahu kalau di tempat kosku itu buat wudhu gitu. Nah pada saat itu pas aku malam-malam tidur itu aku persis banget, nggak tahu pokoknya aku malam, pokoknya udah sepi, aku dengar suara ada orang lagi ngebanting tempat wudhu itu, ember itu. Padahal aku dengan yakin ya, kalau misalkan ya, oh enggak, sorry ya, kalau misalkan aku gini logikanya, kalau itu tikus itu nggak mungkin ya tikus banting ember sekencang itu. Dan itu apa ya, nada suara dari bantingan ember itu kayak orang lagi bener-bener marah gitu loh ya. Nah kalian bisa ngerasain ya suara kesenggol sama suara dibanting, pasti kan bisa bedain itu. Terus kalau misalkan manusia pasti itu ada tepakan kakinya, atau ya denger lah ada apa sih namanya aktivitasnya manusia lah. Tapi pada saat itu tuh nggak ada, sepi banget, dan itu bisa dipastikan itu bukan manusia ataupun hewan lainnya gitu teman. Jadi aku udah firasat ya, berarti benar apa yang pas pertama kali aku masuk, namanya itu ada yang ya, kalau namanya juga tempat apapun ya, tempat apapun pasti ada penghuninya. Jadi aku yakin pasti itu penghuni yang ada di kosku itu ya, insya Allah itu nggak. Dan masih ada lagi teman-teman, pas waktu pertama aku di situ wudhu, aku tuh bener banget kerasa banget, itu udah selang beberapa hari ya, aku sering banget ngerasain kalau pas aku wudhu itu seperti ada yang lagi nungguin aku wudhu. Pas aku ngeliat ke belakang itu nggak ada siapa-siapa teman-teman, itu jelas banget kalau aku tuh ngerasa ada yang lagi antri gitu. Saking aku takutnya, aku terus wudhunya cepet-cepet lah. Terus aku pengen nanya gitu ke teman-teman yang di sini, dan nanya ada apa sih di kos-kosan ini gitu, pengen tanya. Tapi karena aku masih baru, jadi aku masih ngurungkan yang niat aku pengen tanya sama mereka gitu. Nah pada waktu aku udah lumayan lama di situ, aku memberanikan diri sama mbak kosku yang lama di situ, tanya-tanya, mbak pernah nggak sih ngerasain sesuatu apalah gitu di kos ini. Terus emang kenapa, katanya gitu. Misalnya aku ngerasain kayak ada sesuatu yang aneh gitu mbak gitu. Mungkin halusinasi kamu paling gitu. Aku tadi bilang gitu, enggak mbak, aku ini yakin gitu. Dan akhirnya aku cerita semuanya tentang mbaknya, ternyata mbaknya juga ngerasain sama apa yang aku rasain, cuma bedanya dia sering diganggu gitu. Nah karena aku mungkin masih baru ya, aku nggak tahu itu apa, mungkin dia pengen nampakin kalau bahwa ada dia di situ gitu. Tapi ya aku tetap bisa nilainya, tetap kita mendekatkan diri sama Allah gitu, bahwasannya kita memang selalu hidupnya kita manusia berdampingan dengan makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, yang mana makhluk halus jin ataupun iblis ataupun setan, yang mana dia lebih dulu dari kita sebagai manusia ya enggak. Tapi kan manusia lebih sempurna katanya ya, sempurna tahu. Jadi kita sebenarnya nggak boleh takut, tapi karena apa ya, mungkin karena iman kita kurang, jadinya kita jadi takut sama hal-hal kayak gitu teman-teman. Nah setelah itu tuh aku ceritain kalau pas mau wudhu, pas mau maghrib atau pas mau isya lah, pas lagi seperti itu aku wudhu, aku bilang aku tuh ngerasanya seperti ada yang lagi antri di belakangku mbak. Begitu aku noleh tuh nggak ada siapa-siapa mbak gitu. Aku pikir orang, ternyata nggak ada sama sekali. Nah pas aku mau sholat tahajud juga tuh seperti itu juga, lebih menyeramkan gitu loh suasananya kan, apalagi deket kebun. Kalau orang teman-teman bilang sih adanya kebun kosong ya, dikelola sih sama pemiliknya, cuman kan tetap serem ya kalau pas malam-malam. Soalnya di tempat buat apa sih namanya, buat jemur baju itu tuh kelihatan dari tempat jemurnya gitu. Kalau kita berdiri pun kan, karena di kosku itu nggak ada pagarnya yang buat apa ya, yang menghalang kita ya, buat bentengin kita lah caranya itu loh. Tapi karena
pagernya udah diambil, jadinya ya blong, kosong blong, jadi kita bisa lihat dengan mata telanjang kita gitu loh, gitu teman-teman. Nah setelah itu aku tuh tidur kan dilalah ngono loh, dilalah itu di kamarku itu lampunya yang di atas itu mati, terus nggak ada lampunya juga, terus aku harus beli lampu baru lah karena itu ketinggian. Akhirnya aku inisiatif aku beli lampu tidur, tak colokin di saklar yang bisa dijangkau aku lah karena aku kan pendek. sorry teman-teman. Nah setelah itu tuh aku tuh ngerasa, karena di sebelah pojok kamar itu kan matanya kosong juga, aku tuh ngerasa kalau ada seseorang, kayak ada orang gitu lewat di depan kamarku tuh bolak balik. Aku ngerasa itu, terus nggak ngerasa lagi ya ngelihat kan kayak ada orang atau laki-laki pakai baju hitam tinggi, pokoknya bolak balik. Dan aku ngerasanya juga aku tidur tuh kayak ada yang nemenin gitu teman-teman, soalnya tuh kamarku doang yang remang-remang gitu, apalagi aku kan takut sama gelap-gelap kayak gitu, tambah serem. Bukan aku halusinasi, tapi aku ngerasa kalau memang itu ada, dan itu buktinya teman-temanku yang di kos itu juga udah pernah ngerasain. Cuma mereka menganggapnya ya paling apalah gitu, mereka anggap biasa-biasa aja. Kalau misalkan mereka seperti aku kan mana mungkin mereka betah ya, tapi akhirnya aku lama kelamaan aku terbiasa dengan hal seperti itu ya. Terus aku ya tetap aku punya apa ya, kayak telepati gitu sama yang nggak bisa aku lihat ya. Intinya ya kalau misalnya memang dia udah tidur menghuni di situ, ya udah sama-sama apa sih namanya ya, dia saling hargai, jangan sampai mengantuin kayak gitu ya. Terus tuh sering tuh di kos-kosan itu dulu ada kayak ular kayak gitu. Ularnya tuh suka hilang-hilangan gitu. Pas waktu mari-mari kan aku mandi tuh, nah pas aku mandi aku kaget, aku masuk itu udah ada kepala ular, anak-anak ular gitu. Nah aku kan heran, itu dia tuh masuk dari mana, terus kenapa dia masuknya dari semen sedangkan semennya itu nggak bolong. Aku herannya itu loh, maksudnya bolongnya tuh kecil gitu. Pas aku tak tinggal sebentar, aku saking takutnya, terus aku mau masuk itu tuh ularnya udah nggak ada gitu. Nah aneh lah, pokoknya aneh. Dan ularnya pun itu beda-beda, itu nggak cuma aku doang yang pernah lihat, dan itu teman-teman juga pas jam marit-marit juga kayak gitu. Mungkin bener ya kayak itu tuh sandai kala, mungkin bisa dibilang ya nggak tahu ya itu jelmaan atau apa, karena konon itu katanya di belakang kosnya ini yang tempat aku dulu tuh, itu tuh katanya ada ularnya gede banget katanya. Nah itu anak-anaknya ular, orang bilang itu ular jelmaan atau pokoknya ya makhluk halus, pokoknya ular gitu loh, tapi bukan ular yang ular beneran gitu loh, katanya orang bilang gitu. Tapi ya itu kan cerita dari orang gitu, katanya nggak pernah tahu. Jadi ya bukti nyatanya nggak ada, percaya nggak percaya lah, mungkin kalian yang bisa melihat yang punya ya indra keenam gitu mungkin ya, mungkin kalian bisa apa ya, indigo gitu, bisa melihat gitu. Kalau aku tuh ya bisa melihat itu tanpa disengaja gitu. Tapi kalau aku gini, misalkan aku bisa melihat tapi pas nggak disengaja aja, kalau pas aku pengen lihat sesuatu gitu yang mana yang itu kasat mata yang aku pengen lihat, itu malah aku nggak bisa lihat teman-teman. Malah justru pas lagi sening-seningnya sepi-sepinya itu aku sering dikasih dengar sesuatu hal-hal aneh gitu yang mereka nggak dengar tapi aku dengar sendiri. Aku pernah cerita sama teman-teman lah pas dulu, yang pas kemarin lalu itu loh, gitu ceritanya. Nah waktu itu juga teman-teman pernah cerita sama aku di tangganya itu juga suka jatuhin temen-temen pas lagi ngalamun, ataupun pas mereka lagi main-main di tangga itu kadang-kadang mereka kayak orang lagi dijatuhin. Jadi benar-benar mereka jatuh, dan itu nggak cuma aku doang, misalkan meleng gitu kita jatuh juga. Katanya sih ada yang bilang, aku tapi ngerasa juga pas lagi malam-malam aku ngerasa kayak ada orang di situ, tapi nggak ada, ternyata nggak ada sama sekali. Kalau aku ngerasa itu di tangga mungkin ada ya,
dan mungkin di setiap sisi di sudut-sudut mungkin ada ya, pokoknya di tempat situ ada penghuni, aku yakin itu. Nah waktu pas itu juga kan aku pernah tuh pindah kamar, terus aku pas iseng-iseng aku iseng sore-sore aku apa sih foto-foto gitu, tapi udah mau maghrib kayaknya ya, aku lupa ingat loh. Yang aku ingat itu aku foto tapi fokusnya ada dua, sedangkan aku tuh sendirian teman-teman. Kalian tahu kan kalau misalkan foto itu mesti ada fokusnya dua gitu. Kalau kalian foto berdua mesti ada fokusnya dua kan. Nah, kalau misalkan kalian foto satu doang, satu orang, mesti kan fokusnya cuma ke kita, kayak bulat gitu loh, bulat merah ke kita. Nah itu ada bulat merah, ada dua gitu, aku sama sampingku. Lah itu sampingku siapa coba teman-teman? Saking aku takutnya, terus aku langsung ke bawah, aku saking takutnya itu loh, aku nggak jerit, cuma aku cerita gitu, masa sih mbak, katanya aku gitu. Nah setelah aku pindah lagi tuh, karena aku udah nggak satu sama, maksudnya temanku udah pindah, jadinya aku pindah lagi ke bawah, dan itu ada yang nempatin kamarnya, yaitu adik kelas gitu, anak baru. Dia juga ternyata nggak ngerasa ngalamin juga kayak aku. Terus dia cerita kalau dia waktu pas mati lampu dia foto-foto iseng gitu, ternyata ada dua fokus teman-teman. Dia tuh apa sih namanya, dia tuh foto sendirian tapi fokusnya tuh ada dua gitu loh kan. Aduh, berarti kan pas dia lagi foto ada makhluk lain yang ikut foto juga kan gitu. Tapi karena dia takut juga, tapi nggak kayak aku. Kalau aku kan takut waktu pas itu, mungkin takut berisikin teman-teman gitu, jadinya aku turun, aku mendingan diem terus langsung turun baru aku cerita lah. Kalau yang ini adik kelasku tuh enggak, dia takut terus jerit sampai dia lari ke bawah juga, jadi gitu. Dan teman-teman yang lain juga mengalami semua gitu. Pernah aku dengar ada orang mandi juga, ternyata begitu aku ke bawah nggak ada sama sekali. Terus aku kerasa dengar juga ada orang lagi naik ke atas, begitu aku keluar nggak ada siapa-siapa. Itu teman-teman ceritanya, itu pengalamanku yang waktu pas di pas ya karena udah senior, udah nggak kuat di situ, jadinya itu udah terbilang kuat lama gitu teman-teman. Cerita aku seperti itu. Gitu teman-teman, buat kalian yang sudah mampir ke channelku, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan semoga dari channelku ini ada cerita ada yang ada manfaat buat kalian gitu loh, yang bisa dicerna, yang mana kita harus selalu mendekatkan diri sama Allah, dan harus banyak-banyak berdoa dimanapun kita berada, dan pastinya kita berada di tempat tempat mana-mana ya, permisi atau assalamualaikum dan lain-lain, jangan sopan santun juga. Itu pesan dari saya, terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.